aspek pasar dari perusahaan Jeko Donat and Coffee tersendiri. Perusahaan Jeko Donat and Coffee perusahaan yang memiliki wiralaba yang cukup bagus, dikarenakan perusahaan Jeko Donat and Coffee menyediakan berbagai donat, kopi maupun yogurt yang tentu saja banyak diminati oleh mahasiswa, anak-anak maupun orang dewasa. Dibuktikan dengan dibukanya berbagai cabang baik di luar negeri maupun di Indonesia, termasuk yang ada di Purwokerto. Jika dilihat dari pertumbuhan penduduk di Purwokerto sekiranya setiap tahunnya meningkat 1%. Ya, lalu bagaimana aspek pemasarannya? Aspek pemasaran dari perusahaan Jeko Donat and Coffee itu terdapat di berbagai negara seperti Malaysia, Filipina, Australia, yang salah satunya ada di Purwokerto. Nah, dari kepentingan Jeko Donat and Coffee itu sendiri akan go internasional untuk perluasan pasar. Aspek demografis, komponennya terdiri dari usia muda, anak-anak maupun dewasa 18-45 tahun. Aspek psikografis, karena terletak di pusat kota Jeko Donat and Coffee, Purwokerto tentunya dikelilingi oleh masyarakat yang sebagian besar memiliki gaya hidup kelas sosial menengah ke atas dengan gaya hidup modern, menggemari makanan-makanan yang modern dan minuman yang brand premium. Aspek perilaku, Jeko Donat and Coffee Purwokerto memiliki kesempatan besar untuk meningkatkan peluang keuntungan maupun peluang-peluang lainnya dengan cara menambah inovasi maupun dalam mengemas harga-harga yang terbaik. Nah, keuntungan ketika saat ini banyak orang yang ingin mengunjungi tempat tersebut karena ramai. Bagaimana aspek teknik dan produksi dari Jeko Donat and Coffee? Untuk aspek teknik, pertama, konsumen memilih donat yang akan dibeli secara sendiri, kemudian membawa donat yang telah dipilih tersebut ke kasir, kemudian membayarnya. Yang kedua, terdapat ruang duduk untuk menikmati donat di tempat sambil bersantai-santai bersama teman maupun keluarga. Aspek teknik penentuan lokasi perusahaan didasarkan atas pertimbangan dekat dengan sumber bahan baku yang akan diproduksi, dekat dengan sumber daya manusia, dekat dengan transportasi, lokasi sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah, insentif pajak, harga properti, biaya tenaga kerja, dan sumber permintaan produk. Bagaimana aspek manajemen Jeko Donat and Coffee? Ya, untuk aspek manajemen terbagi menjadi 4. Yang pertama, planning atau perencanaan. Perencanaan adalah proses menentukan arah yang akan ditempuh dan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Yang kedua, ada organizing atau pengorganisasian. Tujuannya adalah supaya tertata dengan jelas antara tugas, wewenang, dan tanggung jawab, serta hubungan kerja dengan baik sebaik-baiknya dalam bidangnya masing-masing. Yang ketiga, ada actuating atau pelaksanaan. Menggerakkan atau melaksanakan adalah proses untuk menjalankan kegiatan atau pekerjaan dalam organisasi. Dalam menjalankan organisasi, para manajer harus menggerakkan bahwa para karyawan untuk mengerjakan pekerjaan yang telah ditentukan dengan cara memimpin, memberi perintah, memberi petunjuk, dan memberi motivasi. Yang keempat, ada controlling atau pengawasan, adalah proses untuk mengukur dan menilai pelaksanaan tugas apakah telah sesuai dengan rencana. Jika dalam proses tersebut terjadi penyimpangan, maka akan segera dikendalikan. Bagaimana dengan aspek ekonomi, sosial, dan politik di Jeko Donat and Coffee? Aspek ekonomi, cukup banyak data makroekonomi yang tersebar di berbagai media yang secara langsung maupun tidak langsung dapat dimanfaatkan perusahaan. Data makroekonomi tersebut banyak yang dijadikan sebagai indikator ekonomi yang dapat diolah menjadi bisnis. Misalnya,
PDB, investasi, inflasi, kurs falas, APBDN, dan sebagainya. Menjadikan fakta makroekonomi sebagai input dalam studi kelayakan bisnis, hendaknya perlu dikaji imbal baliknya, yaitu bahwa bisnis yang direncanakan hendaknya bermanfaat bagi pihak lain. Yang kedua, aspek sosial. Interaksi sosial merupakan suatu hubungan antara masyarakat dengan perusahaan, di mana perusahaan atau organisasi disebut lembaga perusahaan sosial. Perubahan kondisi sosial yang kompleks, pemecatan karyawan karena berbagai alasan merupakan hal yang biasa pada masa lalu. Ini tindakan seperti itu hanya mengakibatkan tanggungannya keseimbangan dalam sistem sosial yang kompleks dalam perusahaan. Yang ketiga, aspek politik. Pengertian politik menurut definisi Profesor Meriam Budiharjo adalah macam-macam kegiatan yang menyangkut penentuan tujuan-tujuan dalam pelaksanaan itu isu strategis penyelenggaraan pemerintah, kerjasama pemerintah, pengaruh aspek politik. Kalau tujuan dari aspek hukum Untuk meneliti keabsahan, kesempurnaan, dan keaslian dari dokumen-dokumen yang dimiliki. Penelitian keabsahan dokumen dapat dilakukan sesuai dengan prosedur lembaga yang mengeluarkan dan mengesahkan dokumen yang bersangkutan. Aspek ini penting karena sebelum usaha tersebut dijalankan, semua prosedur berkaitan dengan izin-izin atau berbagai persyaratan telah dipenuhi terlebih dahulu. dibagi menjadi 3, yaitu sudut pandang, ada yang tahu. Aspek lingkungan hidup dibagi menjadi 3. 1. Dari sisi budaya, mengkaji tentang dampak keberadaan proyek terhadap kehidupan masyarakat setempat, kebiasaan adat setempat. Yang kedua, dari sudut ekonomi, apakah proyek dapat mengubah atau justru mengurangi income per kapita penduduk setempat, seperti beberapa besar tingkat pendapat per kapita penduduk, pendapatan nasional, ataukah rata-rata tenaga kerja setempat atau UMR. Yang ketiga, dari segi sosial, dengan keberadaan proyek wilayah menjadi semakin ramai, lalu lintas semakin lancar, adanya jalur komunikasi, penerangan listrik, dan lainnya. Karena aspek keuangan menurut Fuad, Christian, dan lain-lain. Aspek keuangan menurut Fuad, Christine, Nurella, Budiarto, dan Paulus. Manajemen keuangan adalah aktivitas yang terkait dengan perencanaan dan pengendalian perolehan serta pendistribusian aset-aset keuangan perusahaan. Menurut Kasmir dan Jafar, penilaian dalam aspek keuangan meliputi hal-hal seperti sumber-sumber dana yang akan diperoleh, kebutuhan biaya investasi, estimasi pendapatan dan biaya investasi.